Film dibuka di negara Jepang dengan memperlihatkan sosok pria misterius bernama Kabir, seorang mantan agen rahasia India yang kini bekerja sebagai tentara bayaran. Dengan langkah tenang dan percaya diri, dia memasuki sebuah markas tersembunyi, yaitu sarang para ninja dan samurai paling mematikan di negeri itu. Malam itu sebenarnya malam pesta ulang tahun sang pemimpin. Namun suasana berubah tegang ketika Kabir muncul menantang mereka semua sendirian, dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Lalu dalam waktu singkat, satu persatu ninja dan samurai tumbang oleh kecepatan dan ketepatan Kabir, hingga akhirnya sang pemimpin pun tewas di tangannya. Kabir bukanlah orang biasa. Dia dulu agen elit India yang membongkar jaringan terorisme internasional. Namun kini setelah keluar dari dinas resmi, dia bekerja untuk siapapun yang sanggup membayarnya mahal. Misi di Jepang itu hanyalah salah satu pekerjaannya. Dan setelah sukses menyelesaikannya, seorang wanita misterius muncul menawarkan bayaran jauh lebih besar untuk misi berikutnya. Tetapi sebelum Kabir sempat menjawab, ruangan tiba-tiba dipenuhi asap tebal. Pandangannya pun kabur, dan semuanya gelap sampai Kabir tidak sadarkan diri. Scene pun berpindah ke India, memperlihatkan seorang perwira muda dan cerdas bernama Kapia Lutra yang baru saja menerima penghargaan atas keberanian menuntaskan misi besar. Dia dikenal tangguh, disiplin, dan merupakan putri tunggal Kolonel Lutra, kepala dinas rahasia India yang dulu juga muncul di film War pertama. Seperti sang ayah, Kapia pun bertekad mengabdi sepenuhnya untuk negara. Namun tidak lama setelah upacara penghargaan itu, terjadi sesuatu yang ganjil. Kolonel Lutra menerima telepon misterius, dan setelah itu dia pun menghilang tanpa jejak. Kolonel Lutra. Cerita lalu beralih kepada Kabir yang tersadar di sebuah ruangan gelap dengan cahaya laser merah menyorot ke tubuhnya. Di depannya terpampang layar besar menampilkan beberapa sosok misterius dari berbagai negara Asia. Mereka pun memperkenalkan diri sebagai kelompok pengusaha berpengaruh yang diam-diam ingin mengendalikan dunia dari balik bayangan. Mereka pun dipimpin oleh sosok misterius bernama Kali. Kelompok itu pun mengaku telah lama mengawasi Kabir dan terkesan dengan kemampuannya. Mereka lalu menawarkan Kabir untuk bergabung ke dalam jaringan ini dengan imbalan yang tidak ternilai. Di situ Kabir pun tampak mempertimbangkan, lalu menyetujui tawaran itu. Namun sebagai bukti kesetiaan, dia pun harus menjalani ujian mengerikan. Dan ternyata Kolonel Lutra telah ditangkap. Lalu misi pertama Kabir adalah membuktikan kesetiaannya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Cerita kemudian mundur 2 tahun ke belakang saat Kabir masih bertugas di bawah komando Kolonel Lutra. Pada masa itu, sang kolonel sudah tahu keberadaan jaringan rahasia yang dikendalikan oleh sosok misterius bernama Kali, sebuah organisasi besar yang melibatkan para pengusaha, pejabat tinggi hingga tokoh militer yang tanpa sadar saling dimanfaatkan untuk mengguncang stabilitas India. Dan sebagai patriot sejati, Kabir bersumpah akan menghentikan rencana jahat itu apapun resikonya. Namun Kolonel Lutra memperingatkan, untuk menembus jaringan sebesar itu, Kabir harus melangkah ke wilayah abu-abu, di mana kebaikan dan kejahatan nyaris tidak bisa dibedakan. Dan demi misi ini, dia juga harus rela dicap sebagai pengkhianat agar bisa menyusup ke jantung organisasi. Lalu sebelum berpisah, keduanya mengucapkan janji yang hanya mereka berdua yang tahu, yaitu mati demi kehormatan, mengabdi di atas kepentingan pribadi, dan India tetaplah yang utama. The Kali Cartel. Kali. Kabir, I need you to promise me. Death before dishonor. Service before self. India first. Jai. Kembali ke masa sekarang, Kabir membawa Kolonel Lutra ke sebuah lokasi terpencil sesuai perintah kelompok Kali. Dan semua ini memang bagian dari misi beresiko tinggi yang sudah dirancang jauh sebelumnya. Kolonel pun tahu karena hanya dengan cara inilah Kabir bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari musuh. Lalu sebelum eksekusi, Kolonel menatap Kabir dan kembali mengucapkan janji mereka, mati demi kehormatan, mengabdi di atas kepentingan pribadi, dan India tetaplah yang utama. शैतानों से इंडिया को बचा सकते हो कबीर। मेरी मौत बहुत छोटी कीमत है। I can't, sir. For dishonor, Death before dishonor. before self. Service before self. Yeah. It's been an honor, sir.
Tidak lama rekaman CCTV menunjukkan dengan jelas bahwa Kabirlah pelaku yang menghabisi Kolonel Lutra. Dan jelas hal itu menghancurkan hati Kapia. Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa pria yang dia hormati dan kagumi kini menjadi pengkhianat negara. Lalu setelah kematian sang kolonel, muncul sosok baru bernama Kaul, perwira senior yang sudah lama menunggu kesempatan naik jabatan. Dengan wajah datar namun ambisius, dia pun menyampaikan bela sungkawa pada Kapia, lalu dengan cepat mengambil alih posisi ayahnya sebagai kepala badan intelijen yang baru. Kapia pun meminta bergabung dalam tim Kaul dengan alasan ingin melanjutkan perjuangan ayahnya. Padahal diam-diam dia ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian sang ayah. Bersamaan salah satu menteri yang bernama Sarang mengingatkan bahwa menangkap Kabir bukanlah hal mudah karena dia bukan musuh biasa. Kabir dikenal sebagai agen terbaik yang mengenal setiap strategi, taktik, dan kelemahan sistem keamanan India. Jika memburunya, berarti berhadapan dengan sang hantu yang diciptakan oleh negaranya sendiri. Oleh karena itu Sarang memutuskan untuk menghadirkan sosok baru, yaitu seorang agen yang kekuatan dan kecerdasannya setara dengan Kabir. Dan dia adalah Mayor Vikram, seorang agen berbakat dengan reputasi luar biasa di lapangan. Kehadiran Vikram memberi harapan baru bagi tim intelijen India. Terbukti saat dia berhasil menuntaskan misi penyelamatan sandera militer dari bajak laut Somalia seorang diri. Namun di balik misi besar mengejar Kabir, tersimpan sebuah teka-teki. Apakah Vikram benar-benar akan menghentikan Kabir, atau justru menemukan rahasia yang mengubah segalanya? Setelah melalui serangkaian ujian, Kabir akhirnya menemui Gulati, orang kepercayaan dari sosok misterius bernama Kali. Kabir pun dinyatakan lulus dan resmi bergabung dengan jaringan rahasia tersebut. Sementara itu di India, Kapia putri Kolonel Lutra bersama atasannya Kaul terus menyelidiki kematian sang ayah. Dan dari hasil penyelidikannya, Kapia pun yakin insiden itu dilakukan oleh Kabir sendiri, tapi dia juga tidak tahu apa motifnya. Tidak lama kemudian Vikram muncul dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk menangkap Kabir. Namun dengan pertanyaan yang sama, kenapa Kabir sampai tega mengkhianati Kolonel Lutra, sosok yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri? Vikram pun tahu ada 4 alasan kenapa seorang agen bisa berkhianat, yaitu karena uang, ideologi, kompromi, dan ego. Tapi Kapia tidak setuju. Dia mengenal Kabir sebagai sosok yang tidak peduli dengan uang. Kabir pun sangat menghormati ayahnya dan berpegang teguh pada satu prinsip, yaitu India di atas segalanya. Lalu dalam penyelidikannya ini, Kapia juga menemukan fakta lain. Kabir memang tidak punya keluarga. Namun di salah satu misinya dulu, tepatnya di film War pertama, ada seorang warga sipil bernama Naina yang tewas dalam misi tersebut. Dan dari laporan rahasia, terungkap bahwa Kabir memiliki seorang putri bernama Ruhi. Dan mungkin saja hal ini bisa menjadi petunjuk. Cerita lalu berpindah ke negara Spanyol, di mana kini Ruhi sudah dewasa dan sedang menempuh pendidikan. Saat sedang bersama kekasihnya, seorang penjual bunga datang menghampirinya. Ruhi pun sempat heran, hingga tiba-tiba ponselnya menerima pesan misterius muncul dari kontak bernama Serigala, dan dia pun langsung tahu siapa pengirimnya. Tanpa banyak bicara, Ruhi membeli semua bunga itu. Lalu di antara bunga berwarna merah, dia pun menemukan alat komunikasi kecil tersembunyi. Dari alat itu terdengar suara yang sangat dia kenal, yaitu suara ayahnya Kabir. Mereka pun saling berbicara dengan penuh kerinduan, tapi juga dengan penuh kewaspadaan. Karena di dunia tempat mereka hidup, hubungan darah bisa menjadi ancaman. Dan begitulah rasanya menjadi anak dari seorang agen rahasia. Ruhi, Kabir, Grand Cafe, straight ahead. I'll see you there. James Bond ki beti hu. Walking now, 007. Dan benar saja, bahaya bisa datang dari mana saja. Tanpa disadari, Ruhi ternyata telah diikuti oleh agen-agen RAW yang bekerja di bawah perintah Kaul, termasuk Vikram dan Kapia yang juga berada di lokasi. Untungnya Gulati, atasan Kabir, segera memberitahu situasi itu. Mendengar laporan tersebut, Kabir langsung menyuruh Ruhi mencari tempat aman. Namun karena posisi putrinya sudah terancam, Kabir akhirnya terpaksa muncul secara terbuka. Begitu keberadaannya terdeteksi, para agen RAW segera bergerak mengepung. Tapi seperti yang bisa kita tebak, keahlian tempur Kabir membuat mereka tidak berdaya. Pertarungan sengit berakhir di atap sebuah gedung, di mana bersamaan Kapia pun muncul. Dengan suara bergetar penuh emosi, Kapia pun bertanya, kenapa Kabir melakukan semua ini?
Namun Kabir hanya diam menatapnya tanpa menjawab. Lalu Kapia yang kecewa pun menyerang. Tapi Kabir sama sekali tidak berniat melawan. Dia pun hanya menghindar, lalu memanfaatkan celah untuk kabur. Dibantu Ruhi yang sudah menunggu di bawah dengan Mini Coopernya. Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Vikram terus mengejar, hingga pertempuran berlanjut di atap kereta yang melaju kencang. Dan di tengah kekacauan itu nyawa Ruhi terancam. Tapi secara mengejutkan Vikram justru menyelamatkannya. Lalu belum sempat mereka bernapas lega, bahaya baru pun datang sebab sebuah terowongan besar di depan sudah siap menyambut mereka. Lalu dalam detik-detik krisis itu, Vikram memutus gerbong paling depan untuk mencegah tabrakan fatal. Lalu sesaat sebelum kereta masuk ke terowongan, Kabir dan Ruhi pun melompat ke sungai di bawahnya. Keduanya pun selamat dan akhirnya tiba di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Himalaya. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang wajahnya terasa familiar. Dan ya, dia adalah Ibu Khalid, mantan anggota terbaik Kabir di film war pertama. Kini Kabir tak punya siapapun lagi di dunia ini. Satu-satunya harta paling berharga yang tersisa hanyalah putrinya Ruhi. Dengan haru dia menitipkan Ruhi kepada Ibu Khalid. Dan sang ibu menerimanya dengan tulus. Dia berterima kasih karena dulu Kabir mempercayai Khalid, meski ayahnya dianggap pengkhianat. Dan kini dia berterima kasih kembali, sebab Kabir masih percaya dan menitipkan Ruhi padanya. Lalu dengan penuh kasih, dia pun berjanji akan menjaga Ruhi seperti cucunya sendiri. Singkat cerita, Vikram menghubungi Ruhi lewat Instagram untuk mengatur pertemuan, tanpa tahu bahwa akun itu sebenarnya dikendalikan oleh Kabir. Dan rencana itu justru membuat keduanya bertatap muka untuk pertama kalinya. Pertemuan pun berlangsung tegang, namun akhirnya Kabir mengungkapkan kebenaran. Semua yang dia lakukan bukanlah pengkhianatan, melainkan bagian dari misi rahasia untuk menghentikan sosok berbahaya bernama Kali. Mendengar itu, Vikram pun akhirnya sadar jika Kabir masih bekerja untuk Rao dan menyamar demi menembus jaringan musuh, yang pada akhirnya keduanya pun sepakat untuk bekerja sama. चल पार्टनर। Tidak lama, Kabir mendapat perintah dari Gulati untuk membunuh adik Menteri Sarang di dalam pesawat. Namun Kabir dan Vikram justru melindungi target dan hanya membuat mereka pingsan. Tetapi tanpa diduga, Vikram pun kemudian menghabisi semua orang di pesawat. Saat itulah kebenaran terungkap, jika Vikram bukanlah rekan satu tim, melainkan pengkhianat sejati orang kepercayaan Kali. Dengan nada kecewa dia berkata jika Kabir tidak pernah mengingat dirinya, sambil memanggil Kabir dengan sebutan Kabu, nama masa kecil Kabir yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. अब जा कपूर, रघु। Di situ Vikram pun menodongkan senjata dan memaksa Kabir melompat dari pesawat karena dia masih menghargainya. Cerita kemudian mundur ke tahun 99 ketika Kabir masih remaja dan baru kehilangan kedua orang tuanya. Dia memilih hidup di jalanan keras membuatnya bertemu seorang anak berani bernama Ragu yang tidak lain adalah Vikram muda. Ragu menolong Kabir dari gangguan anak jalanan dan mengajarinya cara bertahan hidup, yaitu dengan cara mencuri, berkelahi, dan melindungi sesama. Dari situ lahirlah persahabatan kuat antara dua anak dari dunia berbeda. आज से तू कब्बू, मैं रघु। Namun suatu hari aksi mereka tertangkap polisi. Alih-alih melarikan diri, Ragu memilih menyerah bersama Kabir, bukti bahwa dia adalah sahabat sejati. Beberapa waktu kemudian, datanglah Kolonel Lutra yang melihat potensi di antara anak-anak itu. Dia memberi mereka kesempatan untuk ikut seleksi menjadi calon prajurit. Baik Kabir maupun Ragu mengikuti tes dengan harapan bisa mengubah hidup mereka. Dalam sesi wawancara, Ragu menunjukkan ambisi besar untuk menjadi yang terkuat dan paling ditakuti. Sementara itu Kabu berbicara tentang kehormatan, kemanusiaan, dan pengabdian untuk negara. Bagi Kabu kekuatan tanpa moral hanyalah kekerasan. Pada akhirnya hanya Kabulah yang terpilih, sedangkan sahabatnya Ragu gagal. रघु, कबीर, कबीर, जितेंद्र,
Lutra pun menilai ragu belum pantas karena dia terlalu egois dan belum memahami arti sejati dari pengabdian. Dan sejak saat itu jalan hidup mereka berbeda. Kabir tumbuh menjadi pahlawan, sementara Vikram perlahan berubah menjadi musuh yang kini harus dia hadapi. तेरे को जिंदा रहने को मैं सिखाया। रघु first। Di masa kini situasi pun semakin memanas. Setelah Kabir dianggap berkhianat dan gagal dikendalikan, Gulati pun marah besar kepada Vikram karena tidak bisa menghabisinya di pesawat. Dia memerintahkan agar Kabir diburu dan dibunuh. Tapi Vikram dengan tenang berkata, tidak perlu mencarinya, karena dia pasti datang sendiri. Dan benar saja, di keesokan harinya satu persatu penjaga kapal pesiar milik Gulati dilumpuhkan dengan cepat. Hingga akhirnya Gulati terkejut saat menyadari Kabir sudah berdiri tepat di depannya. Tiba-tiba layar hologram merah menyala menampilkan wajah para pemimpin rahasia dari berbagai negara Asia. Mereka membahas misi besar berikutnya, yaitu menyingkirkan Perdana Menteri India. Namun pihak India yang muncul di layar ternyata bukan siapapun, melainkan Gulati yang sudah ditangkap oleh Kabir. Kabir pun memaksa Gulati untuk mengungkap semua rahasia di depan agen Rao. Tapi sebelum sempat bicara, Vikram muncul dan menembak Gulati demi menyingkirkan penghalang dan merebut posisi teratas dalam jaringan. Pertemuan mereka pun berubah menjadi emosional penuh kemarahan dan penyesalan masa lalu. Vikram menyalahkan Kabir karena telah meninggalkannya. Namun sebelum dihabisi, Kabir berhasil lolos dan pertarungan mereka pun belum berakhir. Vikram pun lalu memutar keadaan dengan memfitnah Kabir sebagai dalang kematian Gulati, yang membuat pasukan Rao kembali memburu Kabir, tetapi lagi-lagi dia berhasil meloloskan diri. Setelah itu Kaul menunjuk Vikram sebagai kepala pengamanan utama untuk acara internasional besar yang akan dihadiri banyak pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri India. Di sisi lain, Kapia menemukan sebuah cincin di bangkai kapal yang terasa sangat familiar, dan cincin itu membawanya kembali ke kenangan lama, di mana masa-masa saat Kabir menerima cintanya. Namun di balik senyum hangat Kabir, tersimpan sebuah beban berat. Hari itu dia baru saja mendapat panggilan dari Kolonel Lutra yang mengubah seluruh hidupnya. Ketika Kapia mengajaknya menikah, Kabir pun hanya diam. Dia memang mencintainya, tapi tanggung jawab sebagai prajurit membuatnya tidak bisa memilih cinta di atas tugas. Bagi dirinya tugas ini bukan tentang diri sendiri, ini tentang India, karena India selalu yang utama, seperti yang sering Lutra ajarkan padanya sejak kecil. एक वॉरियर के लिए थी। Di masa kini Kapia akhirnya menemukan Kabir. Dia datang penuh amarah, menuntut penjelasan atas semua pengkhianatan dan kematian terutama ayahnya. Namun Kabir dengan tenang mengungkap kebenaran, kematian Kolonel Lutra sebenarnya bagian dari operasi besar yang telah direncanakan lama demi melindungi negara. Mendengar itu Kapia pun tersadar bahwa ayahnya bukan korban, melainkan pahlawan sejati yang rela berkorban untuk negara. Amarahnya pun kini berubah menjadi pengertian, dan dia pun memutuskan untuk membantu Kabir. Kapia memberikan informasi penting tentang rencana konspirasi berikutnya. Diketahui Vikram kini menjadi pengawal pribadi Perdana Menteri India dalam acara besar. Dan di sisi lain, Vikram yang telah menggantikan posisi Gulati mulai tertekan karena para anggota jaringan menuntut hasil. Mereka pun ingin Perdana Menteri dan Kabir sama-sama dihabisi agar rahasia mereka tetap aman. Malamnya Kapia menghubungi Menteri Sarang agar waspada karena akan ada serangan kepada Perdana Menteri. Dia juga mengaku saat ini sedang bersama Kabir dan siap mengungkap semua kebenaran. Mendengar itu Sarang terlihat gugup, tapi dia berjanji akan menemui mereka di lokasi rahasia, tempat di mana dulu dia dan Lutra sering bertemu. Singkat cerita, Kabir dan Kapia tiba lebih dulu di lokasi tersebut, sebuah parkiran bawah tanah yang sunyi. Namun bukannya bertemu Sarang, mereka justru diserang oleh puluhan pengendara motor bersenjata. Dalam kekacauan itu Kabir menyadari sesuatu, karena hanya Sarang yang tahu tempat ini. Artinya dialah dalang sebenarnya di balik semua ini. Dan jika Perdana Menteri tewas, maka Sarang akan naik ke posisi tertinggi pemerintahan. Di saat situasi semakin genting, Kabir menerima pesan misterius dari ponsel Kolonel Lutra yang seharusnya sudah lama tidak aktif. Pesan itu pun berbunyi singkat, meminta mereka berdua untuk berlindung. Dan tidak lama kemudian, muncul Kaul dan tanpa banyak bicara dia menghancurkan para penyerang satu persatu.
Di sini barulah terungkap bahwa Kaul sebenarnya adalah mantan agen terbaik di bawah Kolonel Luthra. Dia memegang amanat rahasia dan selama ini menggunakan ponsel Luthra untuk memantau segalanya. Dan dia juga sudah tahu dari awal bahwa Kabir tidak pernah berkhianat. टाइम पे करेक्ट आदमी पर भरोसा तुमसे पहले लूथरा का कबीर Lalu setelah serangan itu hanya ada satu orang musuh yang selamat. Dia pun disuruh pura-pura menyampaikan kepada Vikram bahwa Kabir dan Kapia sudah tewas. Beberapa waktu kemudian, rombongan Perdana Menteri tiba di lokasi acara kenegaraan dengan pengawalan super ketat. Di barisan depan Vikram memimpin pasukan, sementara Kaul berdiri di belakang Perdana Menteri, mengawasi situasi dengan tenang. Tiba-tiba Kaul mengubah rencana. Dia memerintahkan Vikram untuk tidak lagi menjaga Perdana Menteri, melainkan mengawal Menteri Sarang. Alasannya tadi malam ada serangan dari Kabir, dan malam tadi Kapia dinyatakan hilang. Lalu panggilan terakhir dari ponselnya diketahui menuju nomor Sarang, dan Kaul beralasan bahwa target Kabir berikutnya adalah Menteri Sarang. Tidak lama Sarang pun tiba di lokasi dengan wajah tegang. Vikram pun menenangkannya dan mengatakan bahwa Kabir sudah tewas. Kini tidak akan ada lagi yang mengganggu mereka. Mendengar itu Menteri Sarang merasa lega. Dia yakin sebentar lagi akan meraih jabatan tertinggi setelah rencana besar ini berhasil. Namun saat dia berdiri di dalam monorail sambil bergumam tentang masa depannya, tiba-tiba sebuah peluru melesat dan dia tewas seketika oleh penembak misterius. Beberapa detik kemudian, ponsel Sarang berdering. Di layar muncul nama Kapia dan itu adalah Kabir. Dengan tenang dia berkata jika dirinya tetap nomor 1 dan ragu akan selalu nomor 2. Sesaat kemudian tembakan dilepaskan, namun peluru itu hanya peringatan. Kabir sengaja tidak menghabisinya karena masih memberi Vikram satu kesempatan terakhir untuk berubah. 14 साल का रहा हूं आज भी दिखता है तुझमें Vikram kemudian dirawat di ICU. Namun beberapa anggota jaringan Kali datang membawa alat hologram. Mereka pun marah karena misi gagal total. Sarang tewas dan semua berantakan karena Kabir. Namun Vikram menolak menyerah. Dia pun meminta waktu 24 jam untuk menebus kegagalannya dan menghabisi Kabir sendirian. Ia lalu menelpon nomor Kapia yang masih dipegang Kabir. Dengan nada menantang, dia berkata bahwa kini tidak ada lagi Rawa atau kelompok Kali. Hanya dua orang sahabat lama yaitu Kabu dan Dragu yang akan bertarung menentukan siapa yang benar-benar nomor 1. Mendengar itu Kabir menerima tantangan itu dan meminta lokasi pertemuan. Dan rupanya Kaul dan Kapia mendengar percakapan itu. Lalu sebelum berangkat, Kabir hanya berkata untuk menjaga cincin milik Kapia sebagai tanda perpisahan. Singkat cerita, Kabir akhirnya bertemu kembali dengan Vikram. Dalam pertemuan yang menegangkan itu, Vikram mengakui bahwa Kabir memang telah menang. Tapi permainan mereka belum selesai. Dia memperingatkan bahwa Perdana Menteri India masih dalam bahaya. Namun tanpa sepengetahuannya, Kabir sudah menyiapkan alat penyadap sehingga seluruh percakapan mereka terdengar jelas oleh Kaul dan Kapia. Lalu situasi pun menjadi kacau, dan di lokasi ini tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Sementara Kabir yang sudah muak dengan pengkhianatan segera menyerang Vikram dengan penuh amarah. Lalu Vikram pun berusaha memancing emosi Kabir dengan kata-kata tajam, menyebut bahwa siapapun yang dekat dengannya selalu berakhir tragis, seperti Naina dan Khalid. नैना I promise you कि तुम्हें कुछ खालिद जो सीखा है आपसे सीखा है. Ucapan itu membuat amarah Kabir meledak, sehingga keduanya pun saling menghantam tanpa ampun. Di sisi lain suasana di hangar pesawat juga mencekam. Kapia berjuang sendirian menahan gempuran musuh. Sementara Kaul memberi kabar bahwa Perdana Menteri telah berhasil diselamatkan dan siap untuk lepas landas. Tetapi bahaya belum berakhir. Vikram ternyata memiliki rencana cadangan. Dan Kaul yang menyadari bahaya itu segera menyeru para kru dan pilot untuk turun. Hingga Kapia pun terpaksa menerbangkan pesawat seorang diri demi menyelamatkan semua orang. Pertarungan antara Kabir dan Vikram mencapai puncak. Setelah baku hantam sengit, Vikram pun akhirnya tumbang tergeletak lemah di hadapan Kabir. Dalam diam, Kabir menatap sahabat lamanya itu dengan campuran amarah, duka, dan penyesalan. Bagi Kabir, ragu nama kecil Vikram akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan dengan lirih, Kabir pun menyesal lalu minta maaf. Vikram yang sekarat hanya tersenyum pahit. Dia sadar ambisinya telah membuat kehilangan segalanya. Lalu sebelum menghembuskan napas terakhir, Kabir pun berpesan bahwa masih ada waktu untuk menebus segalanya. Dengan menjadi seperti yang diinginkan sang kolonel Luthra, yaitu menjadi seorang prajurit sejati yang berjuang demi India. तूने मुझे जीना सिखाया
I'm sorry. Lalu dengan napas terakhirnya, Vikram pun berbisik agar Kabir segera menyelamatkan Perdana Menteri. Dan dari informasi itu, Kaul menemukan tubuh Menteri Sarang yang ternyata dipasangi bahan peledak. Ketika pesawat sudah mengudara, jenazah itu pun segera dibuang keluar tepat sebelum meledak di udara. Singkat waktu dalam konferensi pers pasca kejadian, Kaul pun memilih menyembunyikan keberadaan Kabir agar dia tetap bisa bekerja dalam bayangan. Dunia menganggap Kabir sudah mati sebagai pengkhianat, sementara Vikram dinyatakan gugur sebagai pahlawan yang menyelamatkan Perdana Menteri. Dan 9 bulan berlalu, Kabir pun menepati janjinya. Dia memburu satu persatu dalang di balik jaringan rahasia itu, dari Rusia, Pakistan, Paris, Cina, Myanmar, hingga Sri Lanka. Dan ternyata Vikram masih hidup. Kini dia berada di pihak Kabir, menebus semua kesalahannya dengan menghancurkan jaringan Kali satu persatu. Namun sosok misterius bernama Kali masih belum terungkap. Meski begitu, Kabir bertekad akan terus mengejarnya. Bagi dunia, Vikram memang sudah mati, tapi dalam hatinya nama ragu masih tetap hidup, sahabat sejati yang akhirnya memilih jalan yang benar. Dan dengan tenang ragu berkata, yang utama adalah India. India first. Film ini pun menutup kisahnya dengan pesan kuat bahwa kesetiaan sejati bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang tetap berjuang demi kebenaran. Dalam dunia penuh pengkhianatan dan tipu daya, hanya keberanian dan cinta pada tanah air yang membuat seseorang layak disebut pahlawan. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.